Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan proyek Sisbar yang telah kami buat, yang berjudul yaitu Literatur Review Perbandingan dan Analisis Kinerja Algoritma Progressive Overflow dalam implementasi hashing. Nah, sebelumnya di sini izin memperkenalkan diri, yaitu saya sendiri, yaitu Samsuri dengan NIM F1D023100025. Saya Inyoman Suryaputra dengan NIM F1D023100057. Dan saya Aludi Pangesti dengan nomor 1D023100104. Baik, di sini selanjutnya ada abstrak, yang dimana di sini penelitian ini adalah studi literatur yang mendalam terhadap 8 jurnal terindeks yang membahas penerapan dan analisis algoritma progressive overflow. Lalu ada dia overflow adalah penyelesaian collision yang sering digunakan dalam struktur data hash table, khususnya ketika menghadapi masalah tekanan nilai hash yang mempengaruhi performa pencarian dan penyimpanan data. Lalu yang ketiga yaitu mencakup analisis kinerja algoritma dan dari berbagai aspek, mulai dari efisiensi memori, kecepatan pencarian, tingkat collision, kemudahan implementasi, dan dampaknya terhadap beban komputasi dan skalabilitas. Yang keempat yaitu setiap jurnal dianalisis berdasarkan penulis, instruksi asal, tujuan penelitian, prosedur yang digunakan, hasil yang diperoleh, serta kelebihan dan kekurangan pendekatan yang digunakan. Yang kelima yaitu hasil tujuan ini memberikan wawasan tentang efektivitas progressive overflow dibandingkan dengan teknik penguasaan collision lainnya seperti linear probing, chaining, dan linear question. Lalu yang terakhir yaitu mengidentifikasi tantangan dan peluang untuk inovasi lebih lanjut dalam penerapan algoritma. Next. Selanjutnya yaitu pendahuluan, di mana hashing adalah teknik pengaksesan data yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi pencarian dan penyimpanan data. Teknik ini memungkinkan pengaksesan data dengan sangat cepat melalui pemetaan kunci atau key ke lokasi tertentu dalam tabel hash. Lalu collision adalah salah satu masalah utama dalam hashing. Terjadi ketika dua atau lebih elemen menghasilkan nilai hash yang sama, menyebabkan tabrakan pada indeks tabel hash. Lalu ada progressive overflow, yang dimana ini memiliki teknik penanganan collision yang dimodifikasi dari linear probing. VO mencoba mengurangi clustering dari mengangkat efisiensi pencarian dengan menempatkan elemen pada lokasi terdekat yang masih tersedia dalam tabel hash. Next. Selanjutnya ada masalah collision dalam hashing. Yang pertama yaitu collision dalam hashing ketika dua atau lebih elemen menghasilkan nilai hash yang sama. Ini menyebabkan penurunan performa sistem. Nah, yang pertama yang itu mengaruh kepada waktu pencarian yang lebih lama dan membebani pengguna memori, dan juga mengangkat latensi pencarian data. Yang kedua yaitu metode penanganan collision. Dia mencakup linear probing, mencari slot kosong terdekat di dalam tabel hash secara berurutan. Lalu yang kedua yaitu quadratic probing dan double hashing, mengatasi kelemahan linear yang probing dengan teknik pencarian yang lebih kompleks. Lalu ada progressive overflow atau VO, ini itu memodifikasi linear yang probing untuk menempatkan elemen yang lebih efisien dalam mengurangi kemungkinan tabrakan berkelanjutan. Next. Adapun teknik progressive overflow yang kami jelaskan, yaitu ada overflow itu adalah teknik penanganan collision yang lebih efisien dibandingkan dengan teknik linear probing tradisional. Yang pertama yaitu ada fitur utama dari PO, yaitu mengurangi clustering dengan penempatan elemen secara progresif. PO menghindari clustering yang sering terjadi pada linear probing. Yang kedua yaitu efisiensi memori. VO menggunakan memori dengan lebih efisien dibandingkan teknik lainnya. Lalu ada kecepatan pencarian, dapat meningkatkan kecepatan pencarian data terutama pada yang statis atau semi statis.
Adapun kelemahannya yaitu ada ini sangat tidak efektif dalam sistem yang memerlukan perubahan ukuran tabel hash secara dinamis dan juga efektivitasnya berkurang pada high load factor. Next. Baik, mungkin dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan metode penelitian. Jadi penelitian kami ini menggunakan metode yang namanya studi pustaka atau studi literatur atau bisa disebut dengan literatur review. Nah, jadi alasan kami menggunakan metode ini karena kami itu ingin menganalisa, mengumpulkan beberapa penelitian yang menggunakan atau membahas terkait dengan teknik progressive overflow atau bisa disebut dengan PO. Nah, jadi terdapat di metode penelitian ini ada beberapa langkah yang kami lakukan. Yang pertama itu ada yang namanya menentukan pertanyaan penelitian. Jadi kenapa kami ingin menentukan pertanyaan penelitian ini agar konteks dari analisis kami atau perbandingan kami terhadap zona-zona itu tidak terbahas secara luas malah dan bisa dibilang itu terbahas secara terpusat gitu atau fokus dalam satu hal. Nah, terus yang kedua itu ada menerapkan kriteria pemilihan literatur. Nah, jadi kami itu menggunakan literatur yang mohon maaf. Jadi untuk yang kedua itu ada menerapkan kriteria pemilihan literatur yang dimana kami itu memilih literatur yang atau jurnal-jurnal yang bersumber dari yang terpercaya bisa dibilang karena kami itu mengambil jurnal-jurnal ini di Google Scholar. Terus yang ketiga itu ada pencarian literatur. Nah, pencarian literatur ini kami itu menggunakan kata kunci untuk mencari pembahasan atau analisis dari suatu jurnal atau untuk kita perbandingkan gitu. Jadi untuk kata kunci yang kami gunakan itu yang pertama itu ada progressive overflow hashing, terus yang kedua itu ada hash table collision handling, yang ketiga itu ada linear probing vs progressive overflow, terus ada hashing in large scale system, terus ada juga efficient collision relations technique. Nah, terus yang selanjutnya itu ada analisis artikel. Nah, jadi dari beberapa hal yang kami telah lakukan atau langkah-langkah penelitiannya, yang pertama itu ada menetapkan kriteria sampai dengan pencarian itu atau tuh selanjutnya itu ada analisis artikel yang dimana kami tuh menganalisis setiap artikel yang sudah kami pilih gitu. Terus yang selanjutnya itu yang terakhir itu ada perbandingan dan sintesis. Nah, jadi dari artikel-artikel yang kami telah analisis, kami itu melakukan perbandingan, yaitu berdasarkan penulisan, nama penulis, tujuan penelitian, prosedur yang digunakan, hasil pembahasan, kelebihan dan kekurangan dari jurnal tersebut. Next. Perbandingan hasil penelitian. Nah, jadi selanjutnya itu ada hasil penelitian dan perbandingan. Bisa dibilang kami itu seperti yang saya jelaskan sebelum itu, kami membandingkan beberapa hal, yaitu yang pertama itu nama penulis, terus ada tujuan, prosedur, hasil, kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang pertama itu ada jurnal yang dengan nama penulis yaitu Pianto dan teman-temannya pada tahun 2016. Nah, jadi tujuan dari jurnal ini yaitu membandingkan progressive overflow PO dengan linear gradient atau LQ dalam metode atau konteks sistem kepegawaian gitu. Nah, jadi hasil yang didapat dari penelitian atau jurnal ini menunjukkan bahwa PO atau progressive overflow tersebut menunjukkan efisiensi waktu pencahayaan yang lebih cepat dibandingkan LQ atau linear gradient. Nah, jadi kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini yang pertama tuh bisa dibilang bahwa progressive overflow itu implementasinya sangat mudah dalam sistem kecil hingga menengah dan bisa dibilang juga hemat memori. Tapi ternyata terdapat kekurangan yang dimana progressive overflow itu tidak cocok untuk data yang berubah-ubah atau dinamis. Terus yang kedua itu ada Yudana et al. Atau Yudana dan kawan-kawannya pada tahun 2018. Nah, di sini bisa dibilang kalian dari mengukur performa atau kuantitas dari progressive overflow tersebut
untuk menghadapi collision. Nah, collision ini seperti dijelaskan sebelumnya oleh Hijab. Nah, jadi di sini hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa progressive overflow tersebut menunjukkan keunggulan dalam kecepatan pencarian serta stabilitasnya. Sehingga kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini dapat dikatakan bahwasanya untuk data atau database yang digunakan itu ada minim, sehingga bisa dibilang efisiensi tingkatnya itu dalam pencariannya itu sangat tinggi. Dan tentu saja untuk kekurangannya itu seperti jurnal sebelumnya itu data dinamis dan real time-nya. Yang ketiga itu ada Bendel et al. Atau Bendel dan teman-teman pada tahun 2021 yang dimana di sini tujuannya itu yaitu mengevaluasi PO dengan penggunaan tombstones untuk menghindari clustering. Nah, jadi hasil dari penelitian ini ada menunjukkan bahwa PO atau progressive overflow ini memiliki kinerja unggul dalam menghindari primary questions, yaitu penumpukan collisions. Nah, jadi kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini bisa dikatakan yang pertama itu mengatasi kelemahan linear probing klasik dengan stabilitas tinggi. Terus untuk kekurangan itu proses penghapusan data lebih kompleks dan mahal. Yang keempat adalah Braverman dan Kussmaul pada tahun 2025. Di sini progresif atau tujuannya itu yaitu untuk menganalisis efisiensi progressive overflow secara matematis dalam load faktor yang tinggi. Di sini hasil yang dapat dibandingkan yaitu adalah PO menunjukkan bahwasanya kompleksitas efisiensi yang tinggi. Nah, jadi kelemahan dan kekurangan pada jurnal ini yang dimana memberikan bukti kelebihannya itu yang pertama itu memberikan bukti teoritis atas efisiensi progressive overflow. Jadi bisa dibilang bahwa jurnal ini dia itu ada teoritisnya terkait dengan efisiensi progressive overflow. Terus yang kelemahannya itu di jurnal ini mengimplementasikan dia itu memerlukan mekanisme fiber atau tambahan. Yang kelima itu adalah Lason pada tahun 1985. Di sini tujuannya itu adalah mengintegrasikan PO dengan linear hashing untuk sistem dinamis. Nah, di sini seperti sebelum-sebelumnya itu karena kekurangannya itu adalah dinamisnya dalam sistem progressive overflow ini di Lason ini dia mencoba untuk melakukan progressive overflow pada sistem yang dinamis gitu. Nah, di sini bisa dibilang untuk hasilnya itu PO itu lebih efisien daripada chaining dalam sistem yang besar. Nah, terus untuk kekurangan itu kelebihannya itu tidak membutuhkan pointer efisiensi memori baik. Terus yang untuk kekurangannya itu adalah sensitif terhadap distribusi kunci khas yang digunakan. Terus yang keenam itu Yusuf et al. Atau Yusuf dan teman-temannya pada tahun 2021. Nah, di sini tujuannya itu meninjau teknik-teknik collision dalam struktur dan hash. Nah, jadi di sini hasil yang didapatkan itu bahwasanya PO itu atau progressive overflow itu sangat cocok untuk data yang padat dan bersifat statis dibandingkan dinamis. Nah, di sini kelebihannya itu bisa dibilang bahwasanya progressive overflow itu lebih hemat ruang dan cepat diakses. Sedangkan untuk kekurangan itu tidak fleksibel jika ukuran tabel harus diubah secara dinamis. Jadi kembali lagi untuk kekurangan dari progressive overflow itu yaitu tidak bisa mengakses data yang dinamis. Yang ketujuh itu ada Thea Morena pada tahun 2017. Di sini tujuannya itu yaitu untuk melakukan survei penggunaan teknik hashing untuk sistem buffer memori. Nah, di sini hasil yang didapatkan itu adalah progressive overflow itu efektif atau dapat dibilang efektif untuk sistem change yang menuntut akses cepat. Nah, jadi ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu ada akses cepat dan efisien dalam penggunaan memori, dan kekurangannya itu adalah tidak cocok untuk sistem dengan alokasi memori yang dinamis. Terus yang ke-8 itu adalah Piranto et al. Atau yang terakhir. Di sini sedikit informasi bahwa yang pertama dan yang terakhir itu beda judul. Di Piranto et al. Yang terakhir ini atau yang ke-8 ini, di sini dia dengan tujuannya itu studi penataan PO dalam database pegawai. Nah, di sini bisa dibilang bahwasanya PO itu unggul 46,7% dibandingkan metode lain dari sisi efisiensi waktu pencarian. Di sini bisa dibilang bahwasanya progressive overflow itu memiliki kelebihannya itu cocok untuk aplikasi terstruktur seperti sistem kepegawaian. Kekurangannya itu stabilitas terbatas untuk sistem yang terus berkembang atau bisa dibilang dinamis. Next.
Oke, untuk pembahasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagian pembahasan. Nah, di mana yang pertama tuh ada kelebihan progressive overflow. Nah, jadi progressive overflow ini kayak memiliki efisiensi pencarian sama penggunaan memorinya itu pada sistem statis atau semi-statis. Selanjutnya, dia tuh mengurangi clustering dan meningkatkan kecepatan akses data. Nah, progressive overflow ini juga memiliki keterbatasan, yaitu dia tuh nggak fleksibel buat data dinamis dengan ukuran tabel yang bisa sering berubah-ubah. Selanjutnya itu ada tombstones tuh dapat menyebabkan overhead tambahan dalam proses penghapusan data. Kemudian penerapan progressive overflow dalam sistem itu bisa cocok buat aplikasi desktop atau embedded system dengan data yang stabil atau nggak berubah-ubah dan nggak cocok buat sistem cloud atau big data yang memerlukan penyesuaian secara dinamis. Selanjutnya yang terakhir itu adalah kesimpulan. Nah, jadi PO atau progressive overflow ini tuh sangat cocok buat digunain dalam sistem berbasis desktop atau embedded system dengan data yang nggak sering berubah, dan buat sistem besar dan dinamis, teknik seperti Chuko hashing atau Robinhood hashing itu lebih disarankan daripada progressive overflow ini. Nah, selanjutnya PO itu menunjukkan performa yang sangat baik dalam mengurangi waktu pencarian dan duplikasi data, terutama pada sistem dengan data yang stabil. Selanjutnya, tadi bukan terakhir, maaf. Selanjutnya yang terakhir adalah saran. Nah, jadi penelitian lebih lanjut dapat fokus pada pengembangan progressive overflow dengan teknik modern seperti tombstone management dan anti clustering buat ningkatin efisiensi pada sistemnya itu yang memiliki beban tinggi dan data dinamis. Yang kemudian yang kedua itu studi empiris berbasis real time data di lingkungan cloud computing tuh atau big data sangat diperlukan buat nilai efektivitas progressive overflow dalam lingkungan yang dinamis. Nah, mungkin itu akhir dari PPT kita. Saya akan kembalikan ke Rizal. Nah, dari berakhirnya dari berakhir dari mungkin ini saja presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.